Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya di kelas Ekonometrika di pertemuan kedua. Kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara tentang apa itu ekonometrika dan bagaimana penerapannya. Hari ini kita belajar salah satu penerapan ekonometrika, yaitu analisis regresi. Analisis regresi ini pernah pernah didapatkan oleh teman-teman semua di mata kuliah statistik 1 dan statistik 2. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis regresi dari perspektif ekonomi, dalam hal ini adalah ekonometrika. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa analisis regresi ini sendiri mempelajari hubungan akibat atau hubungan ketergantungan antara satu peubah dengan peubah yang lain. Dalam hal ini adalah antara peubah penjelas atau explanatory, atau bahasa lainnya adalah peubah atau variabel independen terhadap variabel dependen. Pada praktiknya banyak sekali hal-hal yang menggunakan pendekatan analisis regresi. Salah satunya adalah menduga rata-rata populasi dari peubah tak bebas berdasarkan pengetahuan mengenai nilai peubah penjelasnya. Mungkin supaya lebih jelas, berikan contohnya adalah, misalkan kita ingin menduga tinggi anak laki-laki berdasarkan tinggi dari ayahnya. Jadi bisa jadi kadang ketika ada anak yang tinggi badannya mencapai 180, orang-orang akan berasumsi, oh mungkin dari bapaknya yang tinggi, mungkin dari ibunya yang tinggi, mungkin dari pamannya yang tinggi. Nah, salah satu contoh analisis regresi yang bisa digunakan adalah meramalkan tinggi anak laki-laki berdasarkan dari tinggi ayahnya. Jadi tanpa harus mengukur tinggi anak laki-lakinya di masa, misalkan sekarang berumur 10 tahun, kita ingin tahu berapa sih tinggi anak laki-laki itu ketika berumur 20 tahun, bisa nggak? Bisa diramalkan dengan menggunakan tren dari tinggi ayahnya atau tinggi dari bapaknya. Nah, cara menduganya adalah dengan menggunakan namanya garis regresi atau garis sebab akibat yang tadi, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Ini adalah contohnya. Contoh lain adalah di dalam dunia ekonomi adalah antara pendapatan dan konsumsi. Kita bisa menebak berapa sih konsumsi seseorang jika kita mengetahui pendapatannya. Jadi misalkan berapa sih belanja seseorang jika uang sakunya per hari adalah 50.000 misalkan. Selama sebulan misalkan setiap harinya dia mendapatkan uang 50.000, kita bisa meregresi kira-kira sebulan berikutnya berapa jumlah konsumsinya dengan pendapatan tertentu. Jadi pada hal ini adalah contohnya adalah pasangan nilai pendapatan dan konsumsi diambil secara acak, tidak diamati untuk setiap nilai. Kemudian yang lain adalah contohnya adalah produksi tanaman dan curah hujan. Produksi tanamannya sebagai variabel dependennya, kemudian curah hujan variabel independen atau explanatory. Jadi kita bisa tahu berapa sih hasil dari sebuah pertanian berdasarkan curah hujan yang datang. Mungkin kalau pas musim hujan, hasil dari sebuah pertanian, dalam hal ini petani, itu bagus, maka hasil dari sebuah pertanian dalam kondisi kemarau mungkin akan lebih sedikit atau lebih rendah daripada saat musim hujan. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari regresi. Kemudian hubungan regresi digunakan untuk meramalkan produksi berdasarkan informasi mengenai curah hujan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah dua istilah yang pernah saya minta ke teman-teman untuk menemukan definisinya. Tapi saya sedikit mengulas. Ada pengertian yang cukup signifikan atau cukup berbeda di antara deterministik dan stokastik. Misalkan kita punya dua hubungan antara A dan B. A menghasilkan B. Deterministik berarti bahwa A itu pasti menghasilkan B. Tidak ada peluang dia tidak menghasilkan. Jadi A pasti menghasilkan B atau A pasti tidak menghasilkan B. Sedangkan kalau stokastik, ketika A menjadi B, seberapa besar kemungkinan A menjadi B? Kalau deterministik, A menjadi B, pilihannya ada dua. Pasti menjadi B, jadi A pasti menjadi B, atau A pasti tidak menjadi B. Sedangkan stokastik,
A menjadi B bisa jadi A mungkin 50% bisa jadi B, atau A kemungkinannya mungkin hanya 0,2 atau 20% bisa menjadi B. Jadi stokastik itu masih berbicara tentang peluang, sedangkan deterministik pasti terjadi atau pasti tidak terjadi. Itu kenapa dia bilang bahwa hubungan deterministik antar peubah apabila semua pasangan titik membentuk garis lurus. Sedangkan hubungan stokastik, pasangan titik berada di sekitar atau tepat di garis lurus. Seperti yang saya bilang tadi. Kemudian istilah lain yang tidak kalah pentingnya adalah antara regresi dan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu tidak disimpulkan secara statistik. Jadi sebab akibat itu sudah menjadi fenomena. Sedangkan sebab akibat yang disimpulkan dari regresi itu bukan sesuatu yang common sense, bukan sesuatu yang lumrah. Misal dalam dalam dunia real atau dalam kehidupan nyata kita, bahwa jika kita makan maka kita akan menghilangkan rasa lapar. Tapi kalau di dalam regresi, jika pendapatan kita 50.000, maka pengeluaran kita 50.000. Belum tentu, bisa jadi pendapatan kita 50.000, mungkin pengeluarannya hanya 20.000, 30.000, 40.000 dan seterusnya. Nah, tapi bisa jadi menjadi hubungan sebab akibat. Itu kenapa persamaan regresi bisa disimpulkan menjadi sebuah hubungan sebab akibat, bisa jadi tidak. Sedangkan hubungan sebab akibat itu terjadi secara common sense atau terjadi secara lumrah di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah antara regresi dan korelasi. Jika ada dua buah variabel antara X dan Y, kemudian kita regresi, hubungan sebab akibat antara X dan Y yang disimpulkan tadi bisa jadi disebut dengan hubungan regresi. Jadi hubungan sebab akibat yang diperoleh melalui proses statistik, melalui proses pendekatan yang tadi, disebut dengan persamaan regresi. Sedangkan korelasi itu adalah untuk menentukan seberapa dekat hubungan antara X dan Y. Jadi sederhananya, jika ada dua orang, misalkan antara si A dan si B, kemanapun si A pergi, maka si B pergi. Apapun yang dilakukan oleh A, maka dilakukan juga oleh B. Pertanyaan pertama mungkin yang akan terpikirkan adalah, sebenarnya apa sih hubungan antara A dan B? Apakah mereka saudara? Apakah mereka teman? Apakah mereka musuh bebuyutan? Atau B-nya hanya seorang penguntit? Nah, pertanyaan apa hubungannya itu dijawab oleh regresi. Sedangkan pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, kalau mereka teman, seberapa dekat pertemanannya? Nah, jawaban itu, seberapa dekat itu, disebut dengan korelasi. Jadi saya ulang, regresi itu adalah menentukan apa sih hubungannya, sedangkan korelasi menentukan seberapa dekat hubungannya. Nah, jadi regresi itu melibatkan unsur sebab akibat atau tidak atau lebih, sedangkan korelasi hanya menentukan hubungan keeratan antar peubah. Ini adalah yang beberapa istilah lain yang sering digunakan, tapi maknanya sama. Jadi variabel dependent disebut juga dengan variabel explain, predictant, regression, respon, endogen maupun outcome. Sedangkan peubah penjelas atau peubah independen atau variabel independen disebut juga dengan explanatory, prediktor, regresor, stimulus, exogen, dan covariat. Semuanya memiliki makna yang sama. Jadi kalau teman-teman kemarin mengerjakan tugas mencari apa definisi dari variabel independen dan variabel dependen, maka bisa menentukan atau bisa memahami apa makna dari istilah-istilah yang ada di dalam tabel. Kemudian ketika seorang ekonom atau orang-orang yang terlibat di dunia ekonomi itu ingin meregresi sesuatu, pertanyaan pertama atau pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah, dari mana sumber datanya atau bagaimana datanya itu. Nah, dalam praktiknya di ekonometrika, tipe datanya secara umum ada 4. Tipe pertama disebut dengan time series data, yang kedua adalah cross section data, kemudian yang ketiga adalah pooled data, dan terakhir adalah panel, longitudinal atau micro panel data. Sebenarnya ada satu jenis data lagi yang bisa digunakan, yaitu big data. Hanya saja big data cakupannya lebih luas dari bagian ekonometrika sendiri. Itu kenapa untuk analisis ekonomi hanya digunakan 4 saja, walaupun sebenarnya ada 5. Kita akan ulas satu persatu. Kita mulai dari data time series atau time series data.
Time series data ini adalah sekumpulan data dari satu objek namun di waktu yang berbeda. Misalkan si A punya uang saku 50.000 di tanggal 1 September misalkan. Kemudian konsumsinya atau belanjanya adalah 30.000 di hari pertama bulan September. Di hari kedua, uang sakunya misalkan 70.000. Belanjanya 50.000. Tanggal 3 di bulan September dan seterusnya sampai dengan tanggal 30 September kita punya datanya. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 kita tahu berapa jumlah uang saku si A, dan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita tahu berapa belanjanya si A. Nah, data yang dimiliki oleh satu orang itu tapi dalam rentang waktu yang berbeda-beda disebut dengan time series data atau data time series. Itu kenapa secara definisi dia mengatakan bahwa time series data itu adalah sekumpulan pengamatan yang diamati pada satu atau beberapa peubah pada waktu yang berbeda. Jadi misalkan satu orang saja yang diamati, namun diamati dalam waktu 1 bulan dan setiap hari diamati, maka itu disebut dengan data time series. Contohnya adalah data harian, harga saham, ramalan cuaca, kemudian atau datanya adalah data mingguan selama 10 minggu misalkan suplai uang, atau bentuknya adalah data bulanan, tingkat pengangguran kalau dalam dunia ekonomi, kemudian atau data 3 bulanan. Jadi tidak dipatok berapa interval waktunya. Yang penting interval waktunya lebih dari 1 karena dia di waktu yang berbeda. Kemudian data tahunan, anggaran pemerintah misalkan. Kemudian hubungannya dianalisis menggunakan data time series atau time series data. Yang berikutnya adalah cross section data. Nah, cross section data ini berbeda dengan data time series. Data time series tadi adalah satu individu dengan rentang waktu yang berbeda. Sedangkan cross section itu adalah satu rentang waktu tapi pada individu yang berbeda. Kalau tadi pada data time series adalah si A saja dalam rentang waktu 1 bulan, sekarang dalam rentang waktu 1 bulan itu diambil tanggal 1 saja. Hanya saja yang diamati tidak hanya si A, tapi si A, si B, si C sampai dengan si Z. Artinya pada satu interval waktu tapi individu yang diamati lebih dari 1. Contohnya bisa bulan pertama ada 10 perusahaan misalkan dan sebagainya. Itu kenapa secara definisi cross section data didefinisikan sebagai hasil pengamatan pada satu atau beberapa peubah yang diperoleh pada satu waktu untuk beberapa individu. Jadi kata kuncinya adalah time series itu adalah satu individu beberapa waktu, sedangkan cross section adalah satu waktu beberapa individu. Contohnya adalah seperti pada tabel ini. Jadi Y1 ada Y2, ada X1, ada X2, tapi yang diamati adalah produksi telur. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pooled data. Pooled data ini adalah gabungan dari data time series dan cross section. Kalau tadi time series adalah satu individu dengan beberapa waktu, sedangkan cross section adalah satu waktu dengan beberapa individu. Kemudian kalau pooled data adalah beberapa individu dan beberapa waktu. Jadi gabungan antara time series dengan cross section tadi. Contohnya adalah tabel yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah micropanel data. Micropanel data itu adalah sebenarnya masih bagian dari data pooled. Data pooled tadi, tapi yang diambil hanya sebagiannya saja. Jadi kalau data pooled tadi kita punya 10 individu dengan 10 tahun, nah diambil mungkin sebagian dengan 2 individu dengan 5 tahun. Nah, itu bisa disebut dengan micropanel data. Jadi masih bagian dari data panel atau pooled data. Yang terakhir sebenarnya adalah data big data. Big data itu sendiri adalah sebenarnya kumpulan dari data-data yang sifatnya kuantitatif maupun sifatnya kualitatif dijadikan satu, tidak mempermasalahkan tentang waktu, tidak dibatasi oleh waktunya, tidak dibatasi oleh berapa jumlahnya, dan tidak dibatasi oleh topik apapun. Jadi topiknya boleh apapun, itu disebut dengan big data. Ini adalah contoh lain dari data panel yang seperti tadi. Sensus N rumah itu berarti ada beberapa rumah.
untuk rentang waktu 5 tahun. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah selain bentuk data adalah dari mana sebenarnya sumber data ekonomi bisa diperoleh. Nah, sumber data ekonomi yang bisa diperoleh itu ada banyak sekali. Di lembaga pemerintah sendiri, di Indonesia ada BPS, Badan Pusat Statistik, kemudian ada Susenas. Susenas sendiri dikeluarkan oleh BPS juga, itu adalah survei sensus nasional atau sensus ekonomi pemerintah. Kemudian dari Bank Indonesia juga merilis data-data tentang kondisi keuangan dan laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian dari lembaga internasional, kalau tadi dari lembaga nasional yang pemerintah, bisa juga dari IMF, bisa juga dari bank atau dari Bank Dunia. Kemudian bisa jadi dari organisasi lainnya atau banyak data-data yang dikeluarkan yang berada di internet tapi dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin punya kepentingan di dalamnya. Selain itu, eh, karena bentuknya adalah data yang sudah tersedia, maka pengumpulannya tidak perlu menggunakan percobaan. Artinya kita tinggal ambil saja karena sudah tersedia di laporan keuangan, di laporan tahunan dan sebagainya yang berada baik diperoleh langsung dari institusinya maupun dari media online atau daring. Dan sifatnya adalah non eksperimental, artinya kita tidak perlu repot-repot menentukan instrumen ataupun menentukan alat bagaimana cara mengambil data, tapi tinggal kita ambil saja karena sudah tersedia. Contohnya yang non eksperimental data tadi adalah tidak dapat dikontrol oleh peneliti, jadi kita sebagai pengguna data tidak bisa mengubah atau mengotak-atik data tersebut karena memang sudah disediakan. Beda kasusnya dengan data primer. Nah, kalau data sekunder dalam hal ini adalah data non eksperimental, dalam hal ini adalah sumber dari data ekonomi, maka tidak bisa kita otak-atik atau tidak bisa kita ubah angkanya. Contohnya adalah tingkat pengangguran. Tidak mungkin tingkat pengangguran kita ubah di angkanya di atas kertas karena memang sudah dikeluarkan. Begitu pula dengan PDB dan tingkat inflasi dan lain sebagainya. Itu akhir dari pertemuan kedua kita. Sebelum saya tutup, seperti biasa pesannya adalah stop penyalahan narkoba, kemudian jangan lupa cuci tangan, gunakan masker saat keluar. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.